gimana cara kita punya respect, tapi respectnya itu tuh bukan dalam bentukan gue ngikutin apa yang lo omong. Ngerti gak lo? Jadi gue pengen berdiskusi, gue pengen punya pendapat sendiri, Vin. Gue pengen punya pikiran-pikiran gue sendiri gitu loh. Dan menurut gue, apa yang bisa kita lakuin, Vin, menurut lo, Vin? Karena kita juga udah ngomongin dari awal gitu loh, bahwa setiap orang itu bertanggung jawab akan dirinya masing-masing, ya kan? Nah, Benar. abis ini mungkin lu bisa share sedikit gitu ya, apa yang bisa kita lakukan di dalam kondisi seperti ini, atau bagaimana cara kita melihat fakta yang ada ini dan tetap untuk mencoba make the best out of it. Itu pertanyaan nomor satu. Pertanyaan nomor dua, Vin, apa yang bisa kita lakukan untuk mencoba mengajak orang tua kita membuka perspektifnya, kalau orang tua kita memang masih tertutup dengan diskusi atau dengan bertukar pikiran gitu-gitu ya, dan merasa bahwa mereka tuh yang paling benar. Itu dua pertanyaan, Vin. Beratnya. Berat Maaf ya ya. pertanyaannya ya. Maaf. Boleh jawab satu aja nggak? Boleh. Satu dulu. Nah, sebenarnya ini balik lagi kalau kalau kita bikin sebuah tema atau kita mengangkat sebuah topik ya teman-teman, ini kalau kalau kalian tahu, kita itu selalu mencoba gimana kita bisa relate ini sebagai salah satu latihan mindfulness juga gitu kan. Jadi kita selalu berusaha bisa belajar dari setiap situasi yang ada dan mengembangkan situasi yang ada menjadi lebih baik gitu kan. Jadi menurut gue sih di sini juga salah satu kesempatan baik banget, Bay. Ya mungkin kita tidak akan bisa merubah secara instan gitu ya. Cuma ini kesempatan untuk kalian juga bisa berlatih mindfulness dengan cara ya pertama kalian di sini poinnya adalah kalian sadari bahwa orang tua itu yang seperti Bayu tadi bilang adalah suatu individu juga gitu kan. Mereka tiap individu itu punya ceritanya masing-masing kan. Jadi tidak terkecuali orang tua kita yang punya traumanya sendiri, atau mungkin mereka melihat sesuatu yang tidak kita lihat di generasi ini, mereka punya pengalamannya mereka sendiri, dan mereka juga dibesarkan dengan caranya yang mereka dapat dengan orang tua mereka gitu kan. Jadi dari situ kita bisa membentuk empati juga gitu, membentuk ya empati sih. Jadi yang melihat mereka tidak hanya kayak ini kenapa sih suka ngelarang-larang kayak gitu, suka bilang ini bilang itu gitu. Jangan, maksudnya tidak melihat dari sisi itu lagi, tapi kita jadi mengerti gitu, kita punya understanding bahwa oh ya udah berarti mereka mungkin dulu itu punya pengalaman seperti ini, makanya mereka bilang seperti ini ke kita gitu, dan mereka punya opini seperti ini yang mereka berikan kepada kita. Tapi satu lagi poin yang gue perlu tekankan di sini adalah itu balik lagi, kita harus mengambil opini itu secara netral gitu. Jangan menjadikan itu opini tersebut menjadi kebenaran yang ada atau menjadi budak opini tanda kutip ya. Ya. Jadi ya itu, dengan kita lebih mengerti itu ya, semoga sih ya kita tidak mudah tersinggung juga kalau misalkan kita diberitahu suatu opini tertentu oleh orang tua gitu kan. Karena ya mereka punya ceritanya masing-masing. Kalau yang kedua apa tadi ya? Cara merubah perspektif gitu ya. Wah, itu sulit Bay. Bukan sulit sih sebenarnya, bisa dilakukan, cuma mungkin apa ya, perlu proses yang sangat panjang gitu. Karena balik lagi gitu, secara saintifik aja gitu ya, kalau lu misalkan melakukan sesuatu yang berulang-ulang gitu kan, itu tuh bakal nempel di kepala lu gitu, bahkan bisa jadi personality lu gitu. Ya. Kalau misalkan mereka itu dibesarkan dengan cara tertentu gitu ya, dan mereka cuma tahu cara itu, ya itu udah bisa menjadi personality mereka juga dan apa yang akan mereka berikan kepada kita gitu. Jadi untuk mungkin gue nggak akan bilangnya merubah, mungkin lebih baik untuk mendiskusikan perspektif itu gitu, karena merubah itu wah itu perlu proses yang sangat panjang. Dengan lu berdiskusi aja itu gue pernah baik, kalau mau sharing sedikit, gue pengen berusaha berdiskusi dengan orang tua gue gitu ya, dari hati ke hati gitu. Itu tuh gue udah kayak mau pergi konser tuh nggak deg-degannya. karena kita nggak biasa Nggak dengan biasa. situasi seperti itu kan, itu kayak masuk ke unknown area gitu loh. Jadi
ya itu aja gue mesti prepare diri gue untuk bisa melakukan diskusi itu kan. Jadi ya pelan-pelan lah, mesti bertahap gitu sih. Iya. Mungkin Dan lu pernah punya pengalaman nggak, Bay? curang lo ya ngasih pertanyaan balik. Oke. Pertama ini dulu ya. Menurut gua tadi juga mungkin gua ngasih pertanyaannya mungkin salah ya. Bukan untuk merubah perspektif, karena at the end of the day ya kita pun, gue juga percaya kita tidak bisa merubah siapa-siapa, dan luckily, untungnya itu bukan tanggung jawab kita atau bukan tugas kita untuk merubah seseorang gitu loh. Nah, tapi dengan kita berbuka diskusi itu memang udah, menurut gue itu udah, kalau lu bisa membangun skill dengan bukan membangun skill ya, lu bisa mengadakan sebuah round of discussion bersama orang tua lu atau orang-orang terdekat lu gitu ya, tanpa lu get-triggered dan orang tua lu juga nggak get-triggered, wah itu menurut gue itu udah gold worth, Vin. Dan itu sulit itu loh. Again, kita cuma punya kontrol tentang diri kita ya. Buat gue pribadi juga setuju, Vin. Gue untuk berdiskusi sama bonyok gue itu gimana ya? Itu bukan sebuah proses yang mudah gitu loh. Karena balik lagi, gue karena kondisi gue juga gini ya, karena kondisi gue kan, gue sekarang jauh dari orang tua gue gitu ya. Jadi gue di sini ada sebuah peran menjadi seorang laki-laki yang sudah, ya laki-laki atau perempuan egal gitu, menjadi seseorang yang udah tinggal dan hidup mandiri jauh dari orang tua dari gue umur 17, selalu mengambil desisinya sendiri dan bertanggung jawab akan desisi tersebut. Nah, begitu gue masuk ke lingkaran keluarga lagi, gue tiba-tiba menjadi anak paling kecil lagi. Ngerti gak lo? Nah, itu yang menyebabkan gue pun jadi canggung atau jadi ngerasa otomatis, Win. Meskipun bonyok gue nggak ngepres gue apa-apa gitu ya, tapi gue kayak mengambil peran menjadi yang dulu lagi gitu loh. Jadi seakan-akan dari umur gue 17 gue hidup mandiri itu tiba-tiba tuh irrelevant gitu loh. Itu tendensi yang pertama masuk ke permukaan. Tapi gue selalu berusaha untuk kayak ya being mindful dulu gitu, ngerasain oh ini adalah peran yang gue kenal di dalam lingkungan ini, tapi sekarang gue pengen ngobrol sama bokap gue, ngobrol sama nyokap gue. Kayak kalau misalkan waktu kemarin ini mereka main ke Jerman gitu ya, atau kalau misalkan gue lagi balik ke Indo gitu, gue selalu take time, Vin, buat ngobrol sama orang tua gue sendiri-sendiri. Jadi bukan sebagai unit. Jadi gue take time buat ngobrol sama bokap gue, dan gue berusaha untuk tidak lagi 100% kayak bapak dan anak, dia memberikan gue input dan gue cuma ngangguk doang gitu ya. Tapi gue juga sharing tentang ini gue, tentang perspektif gue. Dan gue juga melakukan itu ke nyokap gue. Gue selalu bilang sama mereka gitu, gue pengen ngedate sama lo sendiri gitu. Karena ini sharing sedikit juga gitu ya, karena gue pun ngerasain, Vin, kalau mereka bersama gitu, kita ngobrol bertiga gitu ya, mereka tidak lagi menjadi ayah dan ibu, tapi mereka menjadi satu unit gitu loh. Mereka menjadi orang tua gitu loh. Jadi itu dinamik yang menurut gue super interesting gitu loh. Belum lagi kalau misalkan engkau gue masuk atau kakak gue masuk, itu udah lebih kompleks lagi gitu loh. Iya sih. Jadi ya memang kita tidak bisa merubah perspektif seseorang, tapi gimana caranya kita bisa mengajak orang tua kita untuk berdiskusi, karena itu mah nggak ada urusannya sama durhaka, Vin. Kalau menurut gue ya, nggak mungkin gitu loh dengan lu exchanging ideas, exchanging experiences sama orang tua lu, terus lu tiba-tiba jadi durhaka karena lu punya mainung atau lu punya pikiran yang lain.